kepesertaan. Sehingga ketika tahun ini ada event lomba apapun itu, maka ketika kami tidak bisa menggalang dana dari komite, maka otomatis event-event lomba itu tidak bisa kita ikuti. Juga ekstrakurikuler. Itu yang permasalahan yang kedua. Permasalahan yang ketiga terkait dengan sarana prasarana, baik itu gedung maupun peralatan-peralatan yang lain, khususnya gedung. Jadi ketika sekolah itu masih layak pakai atau bangunannya masih bagus, itu memang kita bisa merawat. Tetapi beberapa sekolah di Kebumen ini ada sekolah-sekolah yang memang gedungnya sudah harus diperbaiki. Nah, ketika itu membutuhkan perbaikan, maka dengan BOS bisa, tetapi hanya terbatas, hanya perbaikan ringan saja. Padahal banyak sekolah yang membutuhkan perbaikan yang berat. Saya kira prioritas kami hanya 3 itu, Pak. Dan semuanya itu bukan untuk kepentingan kami, bukan. Tetapi semuanya adalah itu kepentingan peserta didik, siswa semuanya. Selama 3 masalah itu bisa diatasi, maka insya Allah kami tidak memerlukan penggalangan dari komite. Moga nanti ini dicari solusinya bagaimana, okay. Walaupun masih banyak permasalahan yang lain, tetapi yang lain bisa diabaikan lah, ya. Tapi yang pokok adalah itu. Prioritasnya yaitu pertama GTT, yang kedua lomba-lomba, dan yang ketiga perbaikan sarana prasarana. Itu dari kami, Pak. Mungkin dari teman-teman ketua zona akan menyampaikan, monggo Pak Prapto atau Pak Edi. Oke. Ini bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Bupati, perkenan kami menyampaikan permasalahan kami dari SD di Perembun, SD Negeri 3 Perembun. Nama Pak Ijan. Sebetulnya permasalahannya sama dengan apa yang disampaikan tadi oleh yang mendahului kita. Maksudnya usulnya ya, yaitu tentang GTT PTT. Di SD pun ini masalahnya sama seperti itu, tentang GTT PTT, baik itu masalah kekurangan maupun masalah pembiayaan tadi, dananya. Kekurangannya ini di SD semakin banyak, walaupun sudah ditambah dengan tambahan apa itu kemarin P3K, ini masih kurang, Bapak Bupati. Ini secara umum. Terus yang kedua, masalah perlombaan tadi di SMP dengan di SD itu, bahkan di SD mungkin lebih banyak parahnya, karena SD itu nggak sama. Kalau SMP mungkin hampir relatif sama, SMP negeri ini maksudnya. Jumlah siswanya. Bapak Ijan. Iya. Jumlah murid berapa? Jumlah murid nggak sama kalau SD. Ya, punya jenengan. Kalau di tempat saya memang cukup banyak, yaitu berapa? 231 kalau terakhir ini, karena di SD saya itu apa namanya ya, sering pindah dan masuk ini sering. 231. Iya. Satu kelas berapa orang? Satu kelas berarti ada yang jadi, ada paralel, ada yang enggak. Ada yang paralel, kalau paralel di atas 20. Karena ada yang satu, ini yang kelas 1 baru itu jumlahnya 48, Pak. Enggak dijadikan paralel. Tapi sayangnya setelah di paralel itu jumlah guru berapa? Jumlah gurunya, jumlah yang resmi itu ada. Emang ada guru nggak resmi? Negerinya, nah. Gurunya berapa, Pak Paijan? Gurunya negeri itu
2 termasuk kepala sekolah. Berapa? 2 termasuk saya berarti. Yang ASN 2. Yang P3K 4. Ya, sekarang guru yang ASN PNS ada berapa? Ada berarti 4 tambah 2 6. Tapi saya pensiun nanti Januari, Pak. Ya, Pak Pejan. Ya. Murid jenengan ini ada 231. Ya. Kalau dijadikan jumlah guru itu yang PNS itu ada berapa? Ada 6. 6 termasuk kepala sekolah berarti 5. Ada 6. Ya. P3K-nya ada berapa? 3 tadi yang sudah saya jumlah termasuk itu sudah masuk hitungan. Oh, P3 termasuk. Ya. Ya, yang guru saja yang bukan P3K. 1. PNS 1. Lainnya P3K. Lainnya P3K. Jadi kepala sekolah 1, guru 1 itu yang PNS. Berarti 2 ya? Iya. 2, P3K 4, 6. Tapi kan jumlah kelasnya 9, Pak. Rombelnya 9. Kalau itu memenuhi kelasnya itu berarti kurang 4 tempat saya. Itu yang kelas. Ditambah guru agama dan olahraga yang juga masih kosong. Jadi didobel. Itu tentang jumlah gurunya, Pak. Kalau secara kelasnya, gedungnya kami kalau dijumlah nanti 9 itu dimasukkan semua juga karena ada cuma 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ada 7 ruang. Yang 2 berarti kan kita harus dimasukkan pagi dan siang untuk kelas 1. Itu akan terpenuhi kalau diberi ruangan kelas tapi meningkat gitu. Kalau perluasannya nggak ada, tanahnya nggak ada, jadi ditingkat. Itu permasalahan yang khusus di SD saya. Kalau di seluruh SD tadi tidak sama, Pak. Tapi yang mencolok adalah tentang sarpras dan jumlah guru serta sumber biaya, karena jumlah siswanya itu rata-rata ya 100 atau di bawah 100 gitu. Sarpras yang dibutuhkan yang pokok apa, Pak? Kalau tempat saya ruangan, Pak. Yang utama itu ruangan. Tapi ke atas, Pak, tanahnya nggak ada, jadi harus direhab dan ditingkat. Karena gedung yang sudah ada itu kalau disenggol itu kayak pepatah atau nomile tangere. Kalau disenggol rontok, dia rapuh temboknya, lepohannya itu sudah bangunan lama. Itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bupati yang saya hormati, Bapak Sekda, Bapak Kepala Dinas dan Bapak Camat Kabupaten Kebumen dan Ketua K3S Kabupaten Kebumen. Hanya memperkuat Pak Bupati. Saya Darsono dari SD Negeri 1 Karanggayam. Yang pertama, kenapa kok ada dana sumbangan bergulir di masyarakat, itu memang karena kebutuhan sekolah. Dari 37 SD di Kecamatan Karanggayam dan 19 desa di Kecamatan Karanggayam ini permasalahannya kompleks. Yang pertama kaitannya dengan betul apa yang disampaikan guru. Kalau jumlah siswa SD saya itu sekitar 116. Jumlah guru kelas PNS itu 4. P3K 1, guru agama 1, kepala sekolah PNS 1, penjaga PNS 1. Jadi tidak ada guru penjas, tidak ada guru kelas 1, guru kelasnya pensiun 1, dan guru kelas yang tadi 4 itu akan menjadi kepala sekolah besok. Artinya ketika itu tidak diatasi, tidak pakai dana sumbangan, itu jelas bermasalah. Ya, karena PTT saja saya 1 itu tidak masuk dapodik. Nah, ditambah dengan sarana prasarana itu sudah ngepres, Pak. Kemarin itu saya begitu Januari dipindah ke SD Negeri 1 Karanggayam, itu ada tunggakan karena SD saya membangun perpus, lahannya sudah habis, tempat sampah pun tidak ada, itu didap.
Nah, pengedakan itu sumbernya dari masyarakat. Dari masyarakat tertanggung nilainya 16 juta belum dibayar. Makanya sampai kemarin saya belum berani menyampaikan itu, takutnya nanti jadi temuan. Nah, terus kenapa lagi ada sumbangan? Ada semacam kegiatan yang tidak tercover oleh dana BOS. Kebetulan SD saya itu mempunyai perlengkapan drum band dan perlengkapan karawitan. Nah, karawitan ini dengan jumlah nominal anak didik hanya 116, ini sumber dananya sangat mepet sekali, Pak. Apalagi kegiatan yang sudah direncanakan oleh dinas, ada MAPSI, Popda, dan lain sebagainya. Ini akan menguras dananya habis. Nah, sehingga kegiatan-kegiatan itu kita tawarkan kepada masyarakat untuk menyamai sumbangan. Terus begitu pensiun itu langsung tidak ada, seolah-olah ini kan tidak ada, suruh kepala sekolah bagaimana monggo harus supaya kelas itu kondusif kan begitu. Kita berupaya mencari GTT karena tidak secepatnya ditangani, Pak. Karena berlarut-larut. Contoh itu saja kaitannya dengan guru penjas, itu sudah hampir 1 tahun tidak ada, tapi tidak ada penanganan dari pemerintah, ya sehingga kami berupaya karena ini untuk memuaskan pelanggan kepada masyarakat, ya kami harus mencari. Wong saya sendiri kemarin ngejak jalan-jalan karena saya bukan guru penjas, kebetulan tidak pakai kaos, jalan-jalan sama anak ke lapangan. Saya ditanya, Pak, kalau olahraga harus pakai kaos? Maaf Pak, saya ini guru pocokan. Jadi, nah di samping itu saya juga karena sekarang dengan perubahannya Korwil menjadi zona, ini juga jadi beban berat kita semua. Karena kemarin saya juga sempat ada yang masyarakat yang lapor di FB kaitannya dengan sumbangan. Saya langsung menyampaikan kepada Pak Camat waktu di Lokakarya ini, tolong apabila kepala desa warganya yang tidak terima kaitannya dengan kesepakatan di rapat pleno, mohon tidak usah di media sosial, tapi silaturahmi ke sekolah atau ke gurunya. Insya Allah itu akan menjadi solusi. Mungkin hanya itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala sekolah, tata cara tentang sumbangan, ada yang bisa menjelaskan ke saya tidak? Tata cara sumbangan yang dari Rawakele mana? Perwakilan Rawakele, monggo coba Pak, mau dijelaskan tata cara sumbangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Tarmuji, mewakili Pak Sarojo yang lagi hari ini belum ada rapat dengan masyarakat karena pagarnya yang dekat tembok longsor. Tata cara secara umum yang saya ketahui untuk mengadakan dana sumbangan ini diserahkan pada komite untuk berembuk dengan wali murid. Kepala sekolah punya konsep besarnya anggaran, kemudian dilaksanakan oleh komite berupa rapat pleno dengan wali siswa. Tetapi biasanya dari pihak sekolah masih ikut menunggui dalam rapat pleno itu. Demikian yang dapat saya ketahui secara umum. Panjenengan kepala sekolah? Iya. Yang panjenengan lakukan seperti apa? Ya, yang saya lakukan, saya buat konsep kebutuhan sekolah. Saya sampaikan pada komite untuk melaksanakan berembuk dengan wali siswa. Kemudian saya tetap yang mengundang rembuk wali siswa siapa? Wali murid. Yang mengundang sinten? Yang mengundang masih kepala sekolah. Kepala sekolah. Terus setelah uangnya terkumpul di bendahara komite. Bendahara komite. Iya. Duitnya ada di mana? Duitnya masih dipegang oleh bendahara, belum dititipkan di bank. Nanti nitipkan ke banknya gimana caranya? Ya belum dititipkan, hanya sekarang belum kerjasama dengan bank. Ya gini, maksud saya gini Pak Kepala Sekolah.
Yang sekarang dipraktekkan saja. Ya, dikumpulkan di petugas bendara, kemudian disalurkan ke untuk GTT ya ke GTT. Kebetulan pada tahun ini tidak ada yang sudah saja pengembangan. Ya sudah begitu. Dikumpulkan oleh bendara, kemudian disalurkan kepada yang berhak menerima, antara lain GTT dan kalau sekolah membutuhkan, cara mintanya gimana? Ya mengundang dan sesuai kan sudah ada reng-rengan itu. Iya, saya paham. Sekolah kan sudah ada reng-rengannya yang dibutuhkan. Pada saat Pak Kepala Sekolah panjenengan itu minta uangnya dari Pak Camat, dari siapa itu? Bendara komite. Jangan langsung minta, langsung dikasih, atau uang itu sudah diparkir di sekolah? Uangnya dipegang oleh bendara dan yang menyalurkan juga bendara. Caranya minta? Caranya minta ke bendara? Ya bendaranya diajak berdasar apa? Dipanggil istilah ini ada. Gini, yang saya ingin paham begini. Gimana? Sekolah kan perlu anggaran X rupiah. Ya. Saya perlu 100 juta rupiah misalkan. Ya. Nah, terus uang itu dirapatkan dengan wali murid. Ya. Sehingga satu siswa rata-rata dipukul rata, ya kan? Ya. Sekian. Kemudian uang itu masuk ke bendara komite, betul? Ya. Dari bendara komite itu uang itu langsung disalurkan ke sekolah, atau kepala sekolah meminta pasti perlu. Seperlunya saja. Cara perlu mintanya gimana? Misalnya kalau GTT kan tiap bulan. Oke. Otomatis disalurkan setiap bulan. Ke GTT. Ya. Misalkan mau ada lomba atau peringatan Hari Besar Islam atau apa itu. Ya. Cara mintanya gimana? Itu. Langsung nodong atau gimana? Ya sama seperti itu, sesuai kebutuhan yang pada saat itu. Maksudnya cara mintanya gimana? Apakah aku hari ini perlu duit? Cara njaluk duitnya? Ya nambung lesan. Iya. Ya, oke. Yang lain sama ya seperti itu, nggih. Dari SMP Gombong monggo. Kalau untuk SMP Pak, untuk SMP, jadi sebelum kita rapat pleno, kepala sekolah mengajukan proposal ke komite dulu. Nanti setelah mengajukan proposal ke komite, nanti komite yang minta ke orang tua wali, yang mengundang komite. Bahkan kami pun tidak hadir di sana. Pokoknya itu ranahnya komite lah. Setelah nanti terkumpul, masuknya ke rekeningnya rekening bersama Pak. Yang tanda tangan spesimen, saya kepala sekolah dan ketua komite. Dan bendahara 3 orang ya. Nah, setelah kumpul di komite, ketika sekolah akan minta dana, maka kita membuat reng-rengan. Bulan ini kita butuh untuk GTT sekian, untuk lomba-lomba misalkan sekian, untuk perbaikan ini sekian. Kita ajukan ke komite Pak untuk diminta, kemudian nanti baru cair begitu Pak. Oke, terima kasih Pak Budi ya. Terima kasih Pak Budi. Matiin Pak Budi. Matiin. Merit, mana Merit? Monggo, ceritanya gimana Merit kemarin? Terima kasih yang pertama. Mik. Ontalmu apa? Terima kasih. Langsung dari kami Surip dari SN 2 Toko Depok. Kami dalam rapat komite ini kami misalnya punya kebutuhan sama tadi membuat proposal, kita ajukan ke komite. Itu yang berbuat adalah komite. Kami sendiri pun tidak mengikuti apa yang dimusyawarahkan oleh komite bersama wali murid. Dan untuk komite kami hanya kebutuhan fisik untuk yang lomba-lomba GTT dari kami semuanya murni dari bos. Jadi untuk dana komite hanya untuk kebutuhan sarprans sekolah. Sesuai kebutuhan sekolah misalnya kami membagi musola, sudah pernah. Itu yang langsung memimpin apa adalah komite. Kami sekolah tidak tahu menahu, hanya nanti setelah selesai terus pelaksanaannya diserahkan juga pada komite. Pak Pranoto sinten? Pak Pranoto, monggo jenengan yang jelasin. Ini jenengan yang jadi aduan.
Monggo. Pak Pranoto. Terima kasih Pak Bupati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bupati yang kami hormati, Pak Sekda juga rekan-rekan semuanya, para hadirin yang hadir di sini. Terima kasih atas kesempatannya kepada saya. Jadi kami hari Sabtu kemarin Pak, jam 8 mengundang wali murid bersama dengan komite untuk mengadakan rapat pleno di sekolah. Kemudian dalam rapat tersebut kami selaku kepala sekolah memberikan program kerja yang sudah dibahas sebelumnya dengan komite. Kemudian dari program tersebut kami serahkan pada komite untuk berembuk dengan wali murid. Dan selama berembuk tersebut kami tidak menggoni Pak. Kami tinggal ke kantor sehingga full saya serahkan waktunya kepada komite bersama dengan untuk berembuk secara mandiri. Kemudian dari hasil berembuk tersebut Bapak Ibu, kami sampaikan bahwa kami memberikan program kepada komite, yaitu satu adalah untuk membiayai honor PTT PTT. Yang kedua untuk honorarium ekstrakurikuler. Yang ketiga untuk biaya rapat pleno. Yang keempat untuk biaya pembuatan tempat berdiri pagar. Karena tempat kami itu beberapa tahun yang lalu itu sempat kecurian Pak. Jadi ada warga, mohon maaf ini kami juga ada warga tetangga kami pas sekolah yang juga sebagai kampus sebagai alumni kami juga itu malam hari naik ke tembok pagar belakang, kemudian melakukan pencurian atap dan atap sekolah itu. Yang dicuri nggak banyak benarnya, hanya 4 bola dan 8 bola peluru Pak. Dicuri dan dijual kepada tukang rosok untuk yang bola pelurunya, dan bolanya belum terjual. Dan kami lacak ketahuan si ACB-nya, alhamdulillah kita sudah diskusi dengan orang tuanya, anaknya juga dengan saya berundang untuk teman-teman dialog untuk binaan. Nah dari situ kami juga beberapa kasus anak-anak kami itu kalau terlambat masuk sekolah itu ada yang letak di belakang Pak. Bahkan takutnya 2 meter Pak tingginya Pak. Tetapi ada yang bisa pakai kayu naik ke atasnya itu. Sehingga kami kemarin dengan komite membahas tersebut dari teman-teman komite dan teman guru kami itu menghendaki agar dibuatkan kawat berduri di sepanjang tembok letter U dari kanan, belakang, dan kiri. Kemudian dari itu kami ajukan kepada komite dan diserahkan kepada wali murid. Komite yang kami dengar dari dalam ruangan, karena kami tidak tunggu langsung dari lokasi, menawarkan bahwa program ini mau jalan atau tidak. Kalau jalan, monggo disemboyong bareng-bareng. Nah dari hasil tersebut, komite memberikan, namun sebelumnya Pak, sebelum itu kami memberikan arahan kepada wali murid dan juga ke komite bahwa Bapak komite tolong untuk anak-anak yang kategori satu adalah yatim piatu, kakak beradik, dan juga yang fakir miskin, tolong jangan diminta sumbangan. Dan sudah kami data sebanyak 74 anak yang kategori adalah kategori tersebut. Dari angka 300, dari tadi angka-angka yang muncul di dalam program kami, jumlahnya mencapai angka 305 juta. Kemudian jika dengan jumlah siswa 574 siswa, kemudian jika dikurangi dengan jumlah siswa tadi kategori fisik dan sebagainya itu ada kurang lebih 4 siswa. Kemudian komite menjadikan pada wali murid, andai kata ini di rata-rata kurang lebih ketemunya adalah 600.000 per orang. Namun demikian juga komite menyampaikan jika bapak ibu yang wali murid keberatan tidak harus membayar segitu, 0 itu boleh, berapapun boleh, yang penting ikhlasnya. Bahkan bapak ibu yang lebih dari yang lebih dari itu boleh menambahkan dari angka tersebut. Sehingga kemarin hasil itu kita edarkan kepada wali murid untuk mengisi belangko. Belangko langsung membayar berapa. Nah dari belangko itu kami juga mendapatkan angka ada yang misalnya Rp0 atau tidak diisi, ada yang hanya Rp200.000, ada yang Rp250, ada yang dan sebagainya. Jadi
secara variatif tidak ada yang disamakan. Dan itu murni dari wali murid, tidak pernah ada kami paksakan berapapun yang harus dibayar. Sehingga tidak ada kesepakatan apapun dalam kegiatan tersebut. Artinya kami hanya memberikan program, komite memberikan menyampaikan tersebut kepada wali murid, dan akhirnya dari mereka menyadari mana yang layak disumbang dan mana yang tidak belum disumbang. Demikian Bapak dari kami. Terima kasih Pak Kepala Sekolah. Memang ini menjadi salah satu tantangan bagi sekolah negeri. Dari satu sisi kekurangan tenaga pendidik, dari satu sisi kekurangan biaya dukung untuk sarpras dan juga beberapa kegiatan. Perpegangan pada BOS pasti masih kurang, pasti masih sangat kurang. Faktanya itu. Jadi para hadirin, Pak Camat dan kepala sekolah yang hadir, ada 3 hal yang apabila kita pecah dalam permasalahan ini. Yang satu adalah tenaga pengajar. Jadi Pak Yeni Kiat tolong dicatat betul masing-masing sekolah tentang komposisi tenaga pengajar. Ini sangat pokok sekali. Apakah tenaga pengajar itu cukup atau berlebih? Karena di beberapa titik juga terjadi berlebih. Sudah diangkat P3K kemarin, sudah cukup. Ternyata kemarin ada yang dicek juga lebih. Ngangkat GTT lagi, ada kepala sekolah, ada yang seperti itu. Jadi sudah cukup, tetapi kemarin kan sudah diangkat semua, ngangkat GTT lagi, ada, tapi tidak banyak. Nah, yang seperti ini tolong dicatat dan dihentikan. Kecuali yang betul-betul masih kurang. Jadi yang pertama, kebutuhan pokok adalah tenaga pengajar. Ibarat makanan itu nasi, sangat pokok. Kedua adalah sarpras. Sarpras baik gedung maupun sarpras pendukung. Dan ini pihak sekolah tidak boleh memasukkan menjadi kebutuhan komite. Silakan usulkan ke dinas supaya dinas yang menyelesaikan apakah bisa diselesaikan atau tidak. Kalau tidak bisa diselesaikan, ya nasibnya seperti itu. Jadi kalau memang sekolahnya perlu lapangan basket, ternyata dari dinas tidak, dari pemerintah tidak memberikan lapangan basket, ya tidak usah basket. Paham ya? Jadi terhadap sarpras, sekolah-sekolah itu menginventarisir dan diajukan ke dinas. Dinas mencatat semua kebutuhan sarpras, khususnya kecuali sarpras pengaman tadi ya, yang hanya mungkin las atau apa lain kecil. Misalkan bikin musola, bikin pagar, bikin setapak di sekolah, bikin apa itu namanya paving block di sekolah, sekolahnya retak, sekolahnya temboknya sudah rontok. Jadi tolong diinventarisir, serahkan ke dinas. Yang kedua adalah kegiatan peningkatan mutu, baik itu perlombaan ekstrakurikuler, perlombaan maupun kegiatan-kegiatan keagamaan. Jadi pihak sekolah mohon difokuskan 2 ini saja. 1, tenaga pendidik yang masih diperlukan. 2, peningkatan mutu. Peningkatan mutu kan pasti ada rapat-rapatnya dan lain-lain. Nah, hal ini yang tentunya dikomunikasikan dengan komite. Jadi Bapak Ibu semuanya, berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, nanti Bapak Ibu boleh print atau nanti akan saya kasih buku sakunya. Nomor 75 tahun 2016. Ini tentang komite dan cara penanganannya.
Jadi pada saat rapat komite, pemberian komite, ini dicantumkan dasarnya. Jadi karena kita pemerintah, jadi setiap kita berbicara adalah dasar hukumnya, dasar pijakannya. Jadi bukan kebijakan, tetapi dasar hukumnya dulu, boleh atau tidak boleh. Dalam peraturan Menteri Pendidikan tersebut nomor 75 tahun 2016 bahwa keikutsertaan swadaya masyarakat dalam menopang dunia pendidikan itu diperkenankan. Dan komite ini minimal 5, maksimal 15, dan unsur-unsurnya di dalamnya sudah dicantumkan. Tokoh masyarakat boleh, lembaga pegiat pendidikan juga boleh, ada porsi-porsinya sampai 100%. Orang sugih di daerahnya juga boleh, karena ini untuk menopang kegiatan. Dan berapa jangka waktu komite, tidak seumur hidup ya, itu ada jangka waktunya. Tadi yang disampaikan Kepala Sekolah SMP Negeri Domonggo Pak Budi ini sudah benar, dan mayoritas mungkin SMP saya lihat sudah semakin baik ya. Jadi yang pertama adalah sekolah membuat rank-rank kebutuhan untuk ke depan. Jangan kebutuhan piutang, tidak boleh. Misalkan beli gamelan seharga 100 juta, ini akan menjadi piutang untuk 4 tahun ke depan. Nah, ini jangan sampai. Tolong hal seperti ini diselesaikan. Nanti apakah dari dinas yang menyelesaikan atau bagaimana? Tolong jangan. Mau beli alat gamelan, mau beli alat kuda kepang, itu ajukan proposal ke sekolah. Misalkan ternyata di merit kearifan lokalnya wayang kulit, mau beli peralatan wayang kulit misalkan, itu diajukan ke sekolah, ke dinas dulu. Jangan menjadi beban orang tua. Kemudian rapat itu kan misalkan rapat untuk kegiatan ekstrakurikuler, rapat untuk PHBI dan lain, itu rapat. Tidak usah dirincikan beli kopinya sekilo, beli gulanya sekilo, itu jangan gitu. Rapat PHBI, rapat apa. Jadi setiap kegiatan itu memang diawali dengan rapat. Kalau bisa diselesaikan dana bos, selesaikan dana bos. Kalau bos tidak mampu menopang, nah masukkan menjadi istilah kata proposalnya yang akan diajukan ke komite. Jadi tadi sudah dilakukan oleh Pak Budi, benar apa yang menjadi target dunia pendidikan di tahun ini, anak didiknya di sekolah. Misalkan kelas 1 SMP apa, kelas 2 SMP apa, kelas 3 SMP apa, itu dirembuk dengan komite. Kan masing-masing kelas kan masing-masing ya, masing-masing tingkatan masing-masing. Nah itu dirapatkan dengan komite, ajak ini yang menjadi kebutuhannya. Kemudian ada rapat komite dengan pihak sekolah. Buatkan hasil rapat, atau lebih kerennya berita acara rapat. Berita acara rapat ditandatangani kepala sekolah, kemudian ketua komite dan para hadirin. Misalkan komite hadir semua, tanda tangan, dari pihak sekolah yang hadir tanda tangan. Menjadi satu dokumen rapat bersama untuk menentukan kebutuhan. Setelah itu pihak komite merapatkan dengan siapapun yang bisa memberikan sumbangan terhadap kegiatan. Apakah itu pengusaha lokal, apakah dari wali murid. Silakan rapat di sekolah boleh. Di sekolah boleh. Yang mengundang komite. Jadi komite menyampaikan rapat komite kepada wali murid. Kemudian komite menyampaikan kepada para peserta yang akan menyumbang. Jadi peserta penyumbang bisa wali murid, bisa juga dari yang lain. Tokoh masyarakat juga boleh. Setelah rapat di situ disampaikan bahwa kebutuhan sekolah untuk menopang kegiatan peningkatan mutu dan juga tenaga pendidik adalah sekian rupiah, misalkan 50 juta. Silakan dirembuk dengan catatan, satu,
orang tua murid yang memang masuk kategori miskin, apalagi masuk DTKS, ini tidak boleh melakukan sumbangan. Memberikan sumbangan saja tidak boleh, apalagi diminta untuk pukul rata yang disampaikan. Memang di situ ada ketentuan diberikan surat SKTM. Saya rasa tidak perlu karena sudah ada DTKS dan bisa menyampaikan. Ternyata dari kebutuhan yang disampaikan dari sumbangan tidak sampai yang dibutuhkan. Ini dari sekolah silakan mengajukan surat kepada dinas. Diajukan pada dinas sehingga langkah-langkah apa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian uang yang didapatkan. Uangnya didapatkan dari komite, apakah nanti komite di sana tanggung renteng ibaratnya setiap bulan ada yang 10.000, ada yang 20.000, itu urusan komite, tetapi uang itu dimasukkan ke rekening bersama. Tadi benar, buka rekening bersama ketua komite dan kepala sekolah. Bagaimana cara penggunaannya? Paling tidak setiap bulan tadi kepala sekolah benar menyampaikan surat kepada ketua komite bahwa di bulan ini akan membutuhkan dana sekian rupiah. Maka ketua komite akan memberikan surat untuk pencairan ataupun kwitansi yang ditandatangani berdua. Silakan dicairkan. Jadi ketika nanti masuk anggaran pendapatan sekolah ya, itu bisa langsung dipertanggungjawabkannya juga mudah. Jadi ternyata di komite ada anggaran 100 juta, Bapak Ibu semua hanya menggunakan 50 juta, maka tidak masalah. Nanti biar komite apakah dibalikin ataukah diberikan ke sekolah, itu urusan komite. Nah kalau kurang juga kita membicarakan dengan dinas. Jadi di sini Bapak Ibu semuanya yang penting adalah tata caranya. Tata caranya. Yang pertama, tata cara untuk mengumpulkan adalah komite. Diawali dengan rapat bersama sekolah dengan komite dengan hasil berita acara. Berita acara tertuang di situ. Kemudian silakan komite yang mengundang seluruh elemen masyarakat, baik itu tokoh masyarakat yang bisa menyumbang ataupun orang tua dirapatkan. Apapun keputusan di sana itu adalah keputusan komite dan uang yang masuk adalah uang yang masuk ke komite. Nanti setelah uang dari komite ternyata untuk memberikan ke GTT, ke PTT yang masih dibutuhkan atau kegiatan-kegiatan lain, itu kepala sekolah yang memberikan boleh. Itu boleh. Jadi tidak seperti tadi ya Pak dari Rockland. Jadi dari bendahara langsung boleh, tapi dari sekolah pun boleh karena sudah diajukan oleh sekolah. Kalau ini semua sudah dilaksanakan secara seperti ini, ada masukan apapun, insya Allah saya pasti akan bertanggung jawab terhadap semua permasalahan yang ada. Sepanjang ketentuannya panjenengan melakukan seperti ini. Yang belum paham diberikan pemahaman. Itu saja. Yang keberatan yang dikeluarkan dari yang memang mungkin tidak paham ataupun tidak mau melakukan penyumbangan ya tidak usah. Jadi silakan dikomunikasikan dan sifatnya adalah sumbangan. Komite disampaikan oleh kepala sekolah yang namanya sumbangan. Oh ternyata anehnya Pak Camat sekolah di situ mau nyumbang 10 juta. Ya sudah dijadikan satu komitmen antara komite dengan wali murid 10 juta. Ternyata anaknya Pak Carik misalkan 500.000 itu 500.000. Ternyata anaknya simpulan tidak mau nyumbangnya tulis. Sudah tidak nyumbang, ya? Saya rasa itu. Nah, kalau untuk paparan-paparannya, saya rasa ada di sini. Nanti bisa dikasihkan oleh dinas. Tapi paling tidak, kalau misalkan ada keluhan bahwa itu memang adalah rapat komite, bukan sekolah yang melakukan pungutan. Adapun teknis-teknis di komite diserahkan sekolah kepada komite. Pada prinsipnya begini Bapak Ibu semuanya, pasti kita sepakat
untuk mewujudkan sumber daya manusia di Kebumen ini jauh lebih baik. Itu niatnya. Berbagai kreasi kepala sekolah pasti banyak, tetapi kita juga harus memahami tentang keberlangsungan pemerintahan, aturan-aturan yang ada. Contoh, Bapak Ibu semuanya, saya selaku bupati pasti ingin membangun semua jalan. Jalan ini mulus, jalan ini bagus untuk masyarakat. Tetapi ada juga tugas-tugas pokok yang harus saya selesaikan. Misalkan kemarin P3K, saya harus membayar 139 miliar lebih. Ya harus saya bayar. Padahal uang itu kalau saya bangunkan jalan sudah cukup banyak. Tapi tidak mungkin tidak saya selesaikan. Kemudian BPJS itu menjadi kebutuhan pokok, ya harus saya bayar. Sehingga ketika ada masukan yang lain tentang jalan rusak dan lain-lain, kita akan fokuskan pembangunan secara bertahap. Faktanya tetap kita bisa berjalan. Bahkan di akhir tahun kemarin kita ada potongan tentang anggaran untuk inflasi. Ya kita potong untuk kebutuhan penguatan inflasi. Jadi kita hanya melaksanakan manajerial pemerintahan. Kreasi kita harus disesuaikan dengan aturan yang ada. Jadi kalau misalkan aturan-aturannya tidak ada, kita punya kreasi, maka kita harus mampu bertanggung jawab terhadap kegiatan itu. Misalkan Kebumen International Expo, anggarannya itu tidak ada, tetapi ini menjadi pola pikir bagaimana pemerintah bisa menggerakkan ekonomi setelah terpuruk 2 tahun. Akhirnya bupati koordinasi, sama ini kegiatannya, koordinasi dengan teman-teman yang bisa memberikan sumbangan. Alhamdulillah terselenggara, sama kegiatannya. Ngaten nggih. Jadi para hadirin yang berbahagia, pasti kita ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita supaya ke depan mampu untuk menghadapi era zaman yang cukup luar biasa. Tetapi kita juga harus paham, kita terikat dengan aturan-aturan yang ada. Jadi para hadirin, pelaksanaan komite ini sudah tertuang di pasal di nomor 75 tahun 2016 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Bapak Ibu melaksanakan ini bukan pungutan, bukan liar, tetapi melaksanakan sesuai dengan aturan. Hal-hal lain biar nanti dinas yang akan menjawab kalau memang ada yang perlu dikuatkan untuk panjenengan. Laksanakan ini saja. Tetapi sekali lagi terhadap sarpras, Bapak Ibu semuanya, silakan untuk diajukan ke dinas. Misalkan di merit tadi Pak Pranoto ada apa itu gamelan ratusan juta. Ini jangan diulangi lagi. Monggo. Jadi kami waktu per Januari Pak. Oke. Ya, terima kasih Pak. Jadi kami per Januari 2022 di Stasi Kemenit 2 berarti di sana kami sudah ada tanggungan utang Pak. Jadi kebetulan itu bukan dari saya. Jadi sebelum kami itu maaf Ibu almarhum Kamalia itu membeli gamelan seharga 216 juta dan belum dibayar. Kemudian per Januari saya di sana langsung disuguhi dengan biaya hutang sebanyak itu Pak. Sehingga kami kemarin berusaha mulai menyicil karena itu kami sudah menjadi tanggungan sekolah, sehingga kami selaku KS di situ langsung mencoba untuk mulai menyicil dengan anggaran komite yang ada. Sudah kami cicil 50 juta. Sehingga saat ini kami masih punya tanggungan hutang 166 juta. Dan itu pun kami tidak kami sampaikan pada komite ini, tidak kami katakan ke orang komite, tidak sama sekali. Karena kami masih punya saldo tahun lalu itu sejumlah 139 juta. Rencana kami untuk nyicil tadi gamelan Pak. Jadi sekali bukan dari kami tapi dari sebelumnya. Baik Pak, terima kasih. Oke Pak Pranto, terus sangat. Maksud kami yang seperti ini tolong jangan diulangi. Jangan ada beban yang sifatnya berkelanjutan. Jadi nanti
Misalkan saya jadi bupati, ingin bagus semuanya, saya utang pen yang begitu besar, 1 triliun, bupati yang akan datang tinggal menyelesaikan hutangnya, ya kan? Ini tolong jangan. Terima kasih Pak Pranoto. Jadi yang ada tunggakan-tunggakan tersebut hentikan. Kalau memang perlu diajukan ke dinas, ajukan ke dinas. Ngaten nggih? Jadi ajukan aja ke dinas. Yang sudah stop, tidak dilakukan, cukup panjenengan fokus di peningkatan mutu. Peningkatan mutu ya 1, tenaga pendidik, kedua kegiatan ekstrakurikuler, perlombaan, PHBI, ini juga dihitung. Perlombaan kan ada perlombaan di tingkat kecamatan, perlombaan di tingkat kabupaten. Perlombaan kan banyak, ada perlombaan senam, ada perlombaan ini, gitu. Kalau kita mau ujo untuk peningkatan mutu adalah bagaimana kita ditandingkan, betul kan? Perlombaan di misalkan kayak zaman dulu ada cermat, sekarang masih ada apa enggak? Nah itu, ya Pak Pranoto semuanya, gitu. Jadi kita fokus terhadap peningkatan mutu. Sarpras serahkan ke dinas. Kalau memang belum dikirim, belum dikasih, ya sudah nasib. Okay? Adanya seperti itu. Kalau memang kita harus makan sego aking, ya nikmati sego aking. Itu aja. Jadi kalau memang kayak sekarang bupati dione-one ke Sekebumen jalan pada rusak, ya adanya seperti itu. Tapi kami sudah melakukan pembangunan di beberapa titik. Walaupun ada 1000 km yang harus ditangani, ada 900 km, tinggal 100 km yang rusak, pasti yang akan dikeluarkan yang 100 km. Ya betul. 990 tinggal 10 km saja, 10 km yang rusak, 10 km yang diubral-ubral terus, tapi tidak apa-apa. Itu kondisi sekarang memang seperti itu dengan teknologi sekarang. Jadi Bapak Ibu semuanya, untuk masalah sekolah, kalau kita mau kejam, yang namanya kurang guru, kepala sekolah gak usah mengadakan GTT PTT. Sekolah dirampok yomen, ya betul. Murid-muridnya orang diajar yomen, ya kan? Kita tinggal ngomong, Pak Presiden, faktanya nggak ada guru, faktanya nggak ada satpame, ya betul. Nggak ada penjaganya. Oh, sekolah pada dirampok, ya, salah sendiri Pak. Oh, nggak ada yang dibayar, gitu, oke? Nah, oleh karena itu terhadap kegiatan peningkatan mutu itu insya Allah di komite juga bisa dilakukan, dan secara kedinasan saya sebagai bupati pasti akan tampil di depan panjenengan untuk pertanggungjawabannya, ya, sepanjang proses-proses yang dilakukan seperti yang kita bahas tadi. Pertama, rapat, bentuk dulu komitenya. Setelah komitenya ada, rapat antara sekolah dengan komite yang diakhiri dengan kesepakatan ataupun berita acara yang hadir ada di sana. Kemudian komite silakan untuk memanggil para orang-orang yang akan untuk melakukan sumbangan. Setelah dilaksanakan rapat di sana, putusannya apa, caranya bagaimana, tidak usah ikut serta, tetapi diberikan poin-poin. Misalkan orang miskin tidak boleh, yang masuk DTKS jangan. Nah setelah itu misalkan nanti ada keberatan dari anak-anaknya atau wali muridnya, nah inilah menjadi tugas kita untuk menyelesaikan. Dipanggil orang tuanya dengan komite, ini ada keberatan. Apakah jenengan mau tetap berat? Kalau memang tetap berat, dicoret saja. Komite untuk melakukan pencoretan. Udah gitu saja. Jadi misalkan dipaparkan ini kebutuhan untuk kegiatan anak bapak, peningkatan mutu bla 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 bla. Ngaten nggih? Jadi kalau nanti ada tembok miring, ada musola jungkel, pokoknya serahkan saja ke dinas. Jadi tidak membebankan panjenengan selaku kepala sekolah. Tugasnya kepala sekolah cukup menjawab saja. Kenapa ini musolanya nggak ada? Karena belum ada anggaran. Kenapa ini pagernya nggak ada? Ya karena memang tidak ada anggaran. Sudah selesai. Masih alhamdulillah kepala sekolah masih mikirin tentang guru GTT PTT. Ya betul. Masih mikirin bagaimana anak-anaknya bisa ekstrakurikuler, bagaimana bisa berlomba-lomba. Kalau lomba dapat piala sih seneng deh, wali murid deh. Tapi insya Allah dengan niat yang tulus panjenengan dan kita semua, kita akan senang karena kita meletakkan yang baik-baik, meletakkan yang terbaik untuk masyarakat kita.
Karena ini adalah beban moral. Ini adalah beban moral kita selaku yang dituakan di sekolah dan saya selaku yang dituakan di kabupaten. Ini beban moral, beban moral. Kalau kita mulai terlek melaksanakan tugas pemerintahan seperti tadi saya bilang, nggak ada GTT, PTT, men, ya kan? Nggak ada PHBI, nggak ada ekstrakurikuler, men. Pokoknya pulang berangkat jam 7, pulang jam 2 atau jam berapa itu, mulai, ya kan? Nggak perlu namanya ada lewat 1 menit pun nggak ada, ya kan? Pulang jam 1 yang tek, jam 1 pulang, ya kan? Anaknya besok mudah diopos, men, ya kan? Tapi insya Allah kita tidak punya cara pemandangan, cara pikir seperti itu, tidak. Kita pasti menganggap semua itu adalah anak-anak kita, keluarga kita, sebagai tanggung jawab baik secara kedinasan dan moral. Bahkan kalau zaman dulu kan ada murid yang tidak masuk-masuk aja, guru itu kan nyamperin ke rumahnya, nggih. Iya, nyamperin ke rumahnya. Sekarang masih, ya. Makasih. Nah ini kan kalau secara dinas nggak ada seperti itu. Orang ngebut tinggal tulis nggak masuk, berapa lama coret nggak jadi murid. Oke, rasa itu Bapak Ibu semuanya. Ada pertanyaan yang mau ditanyakan? Monggo. Sambil dipacit. Terima kasih Pak Bupati yang terhormat, Pak Sekda, dan yang hadir pada pagi siang ini. Kami Ketua Zona MKKS 2, Pak, Ketua Zona 2. Yang pertama, terima kasih atas arahan Pak Bupati dengan 2 hal yang disampaikan, kami siap melaksanakan, Pak. Tapi perlu Pak Bupati ketahui, untuk Sarpras nanti bisa disampaikan oleh Dinas Pendidikan bahwa sangat keterbatasan dananya. Contoh kemarin saja, kami sudah disurvei siap mendapatkan atap ruang guru dan ruang kelas yang sudah kami sanggah. Ternyata setelah turun, usulan kami yang semula 2023 disetujui dan siap insya Allah bisa terakses, ternyata setelah turun kami tidak bisa terakses. Kemudian kami sampaikan pada Pak Kabid, ya memang adanya hanya 2 sekolah yang dapat, yang lebih utama dibanding sekolah penjenengan lebih kami dahulukan. Alhasil yang sudah dicakap itu akhirnya sekolah menyampaikan pada komite, ojo ngasih ambruk ini Pak, pokoknya kita berdayakan biar tidak ambruk atapnya. Kalau atapnya, terutama plafonnya Pak, itu yang sudah melengkung dan gentengnya sudah bergelombang. Ini kebutuhan seperti itu setiap sekolah luar biasa banyak, tapi kapasitas akses dari Dinas Pendidikan itu sangat terbatas. Mohon nanti bisa alokasi yang lebih dari kabupaten terhadap permintaan sekolah, karena dengan dibukanya keran permintaan sekolah ke dinas, mulai besok saya yakin kepala sekolah siap mendata itu Pak Bupati. Kemudian yang kedua, perlu Pak Bupati ketahui juga bahwa jumlah DTKS setiap sekolah itu rata-rata di atas 50% dari jumlah anak. Termasuk di tempat saya itu mendekati angka 60% Pak Bupati. 752 siswa saya, 500 sekian itu DTKS. Kalau itu tidak boleh, berarti hanya sekitar 200 yang boleh menyumbang. Nah, ini kalau dijadikan sebuah syarat, DTKS tidak boleh menyumbang seberapapun, ini akan muncul masalah baru di sekolah maupun Pak Bupati. Kemudian yang ketiga, bagi sekolah yang sudah melaksanakan rapat pleno komite, apakah karena pada saat rapat pleno komite pasti di dalamnya dibicarakan Sarpras dan sudah terlaksana. Nah, mohon kebijakan Pak Bupati dari kami pribadi yang sudah melaksanakan, ya biar tidak feedback ke belakang, tinggal ditindaklanjuti, yang penting ada keterbukaan. Saya kira itu Pak Bupati, terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi kami sampaikan tentang sumbangan tadi, silakan panjenengan serahkan ke komite.
biarkan komite yang membahas. Untuk Sarpras, silakan panjenengan ajukan ke dinas. Kita open, Mas Pak Yani. Kita open. Dan ini menjadi tugas pokok, apalagi sampai dicakak-cakak seperti itu. Jadi kalau yang lain aja pekerjaan bisa diselesaikan, apalagi cuma ganti genteng, ganti usuk, itu kan sesuatu yang tidak berat. Kecuali bikin pagar mungkin, itu kan mungkin masih bisa ditunda. Tapi kalau sudah berbicara namanya atap, genteng, itu kan sesuatu yang fatal. Kalau sampai kena angin, ambruk. Nah ini biar dinas juga betul-betul ngecek, termasuk pengawas. Inilah fungsinya pengawas, ngecek sampai ke Sarprasnya. Jadi biar pengawas juga ikut berjuang supaya daerahnya itu, sekolahnya itu bermutu. Baik itu mutu secara kualitas sekolahnya maupun mutu terhadap anak didiknya. Ikut melaksanakan pengawasan tersebut. Betul-betul hasilnya maksimal. Kemudian tadi yang saya minta, tolong hentikan yang sudah dilaksanakan, yang menjadi beban untuk para wali murid yang nanti diambil oleh komite. Sepanjang komite itu tidak ada keberatan dan tidak ada hal-hal yang lain, saya rasa tidak masalah. Tetapi kalau ini menjadi pemberat, ini kan tidak baik. Karena seyogyanya tugas itu diselesaikan adalah kebutuhan tahun to tahun. Jadi tahun ajaran itu selesai sudah kebutuhan. Jangan sampai ini menjadi kebutuhan yang berkepanjangan. Jadi kalau memang mau membangun, tahun ini bisanya membangun 1 meter, lakukan bangun 1 meter. Jangan nanti dibangun semuanya untuk jangka panjang, itu jangan. Serahkan ke dinas, insya Allah akan kita cicil bagaimana caranya sarana ini bisa kita selesaikan. Sebesar apapun, seberat apapun, yang namanya perencanaan pasti akan kita bisa kabari. Oh kebutuhannya 1 triliun, pemerintah kabupaten pasti tidak sanggup. Bagaimana cara sebelumnya? Ternyata dalam kepemimpinan kami, di era kami sekian miliar. Ya apa-apa, tidak masalah. Memang sebelumnya sekian miliar, tetapi Bapak Ibu melaksanakan tugasnya juga ringan. Terus komponen masyarakat juga bisa melihat sendiri. Kalau waduh seperti tadi kepala sekolah ini ternyata ambruk, gini-gini ini nggak baik. Terus ada dimasukkan di dalam komite tidak masalah. Ya monggo, sepanjang itu tidak ada permasalahan. Tapi jangan nanti ini bangunnya perlu 200 juta, kemudian komite sanggupnya 50 juta, kemudian dibangun. Jangan, serahkan ke dinas saja. Pokoknya yang sifatnya berkelanjutan multi years itu tolong dihentikan. Jadi selesaikan tugas yang per tahun pengajaran. Nanti lagi. Ada lagi? Yang DDKS pokoknya serahkan ke komite. Jangan sampai nanti ketika ada aduan maka nanti dicek yang mengadu orang tuanya siapa. Misalkan kayak kemarin di Merit ada yang mengadu, maka kepala sekolah panggil orang tuanya. Ternyata rumahnya pakai gedek dan lain-lain, bapaknya nganggur, ya bilang ke komite untuk mencoret. Jadi disaring. Setelah ada pengaduan disaring. Ada lagi? Pak Sekda, mohon tambah. Terima kasih Pak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dari apa yang disampaikan oleh Pak Bupati ini untuk ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan, ini dibuat semacam SOP atau tadi disampaikan oleh Pak Bupati buku saku, sehingga apa yang dilakukan oleh kepala sekolah baik SD, SMP yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Kebumen itu standar. Jadi buku ini karena buku saku mestinya masuk saku mestinya yang kecil ya Pak. Yang pertama ada dasar hukumnya, sehingga nanti kalau ada orang yang mempermasalahkan dasar hukumnya apa, tadi sudah dengan Pak Bupati ada Permendikbud 44 2012, ada lagi 75 2016, ini dasar hukumnya sudah ada. Kemudian yang kedua, mekanismenya seperti apa? Tadi kan kalau kita lihat dari kepala sekolah variatif ya, ada yang nyurati kepala sekolah dan sebagainya dan sebagainya. Tadi sudah disampaikan, tinggal nanti disempurnakan. Kalau menurut hemat saya perlu dibentuk tim kecil Pak, ya nih.
dibentuk kecil, tim kecil, ada perwakilan SMP, ada perwakilan SD. Mekanisme tadi dari kepala sekolah buat proposal, misalnya seperti itu. Kemudian sebelum dilempar ke ke wali murid, kepala sekolah membahas bersama komite dulu, disepakati dulu. Jadi dua kubu ini. Setelah itu baru komite sekolah menyampaikan kepada wali siswa ini ya. Nah ini nanti mungkin disempurnakan. Yang penting kira-kira kisi-kisinya seperti itu. Kemudian hal apa yang bisa didanai dari sumbangan? Ini harus sepakat dulu. Tadi Pak Bupati sudah memberikan arahan yang tegas, tidak boleh yang multi-use. Jadi kalau mampunya 1 meter mau bikin pagar semeter ya bikin pagar semeter gitu. Dan berikutnya semeter lagi kalau disepakati. Jadi jangan sampai diuangi dulu, dibayar dulu, setelah itu menjadi tanggungan berikut. Ini karena kepala sekolah untuk sumbangan pendidikan itu cukup mendapat perhatian dari masyarakat, dari Pak Gubernur, dari macam-macam. Kemudian yang kedua, ini tadi Pak Bupati menekankan pada peningkatan mutu. Kita mengetahui bahwa setiap sekolah tidak bisa disamaratakan. Betul nggih Pak Kepala Sekolah nggih? Jadi ketika sekolahnya semakin maju, pasti lombanya macam-macam, ada A, B, C, D dan sebagainya. Nah ini yang harapannya untuk peningkatan mutu pendidikan meningkat bisa didanai dari komite sumbangannya. Kemudian mekanisme tadi, nah mungkin nanti koordinasi bagian hukum, apakah bentuknya itu peraturan bupati atau apa? Karena ya tanda tangan Pak Bupati. Jadi kalau hanya buku saku ditandai bupati kelihatannya tidak pas, tapi mungkin bentuknya perbu. Soal nanti di buku sakunya bentuknya terserah. Kemudian tadi untuk yang miskin DTKS itu kita dibebani pada, mungkin nanti dilibatkan juga Dinsos Mas Pak Yani dengan Dinsos ya. Artinya apakah itu dipungut atau tidak? Bukan dipungut ya, nyumbang ya. Tapi sebetulnya kalau kita bicara secara substantif, tidak rasional itu orang miskin malah nyumbang. Karena kita memberikan sumbangan ini substansi Pak, mohon maaf Pak. Jadi kalau kita bicara substansi, orang yang masuk di DTKS adalah orang yang betul-betul miskin. Kalau DTKS sampai tidak miskin, yang salah berarti datanya itu. Tapi kalau kita bicara seperti itu kalau dari aspek logika tidak masuk akal itu. Karena Pemda nyumbang, pemerintah pusat nyumbang dari. Tapi mungkin nanti jadi selain pendidikan, kemudian perwakilan, kalau di SMP MKKS Pak Putih MKKS, kemudian nanti dari SD ada K3KS. Kalau perlu camat itu kan juga boleh. Dengan tadi Dinsos ya. Nah, harapannya Bapak Ibu sekalian, kalau ini sudah ada semacam buku saku, itu Bapak Ibu sekalian juga terlindungi. Jadi Pak Kepala Sekolah SD, SMP ketika melaksanakan itu terlindungi. Jadi kalau Bapak pedomannya cuma satu, sesuai dengan buku saku atau tidak. Kalau sudah sesuai, mestinya ini sudah benar. Tapi kalau sampai sekarang, kalau saat ini kan bermacam-macam. Ada yang ABCD, ada yang DFG, dan macam-macam itu ya. Jadi agak sulit. Harapannya ini dengan adanya buku saku yang berisi shop ini, nanti semua mulai dari dinas pendidikan. Jadi dinas pendidikan perannya apa, terus komite apa, kemudian kepala sekolah apa. Kalau ada MKKS apa, monggo. Jadi secara sekilas itu Bapak sekalian, sehingga harapan kita dengan adanya pertemuan ini, kemudian nanti adanya masukan dari Bapak sekalian, MKKS mungkin perlu membuat sehingga pada saat nanti rapat dengan dinas pendidikan sudah ada bahannya Pak Putih, termasuk dengan K3KS dan sebagainya. Mungkin tambahan saya itu Pak Bupati, jadi harapan kita dari pertemuan ini dinas pendidikan perlu membuat buku saku dan mungkin perlu ditarget waktunya Pak. Karena biasanya kalau ditargetnya terlalu lama biasanya malah nggak selesai. Jadi misalnya targetnya mungkin 1 minggu selesai Pak. Nah kemudian untuk program komite yang mau dijalankan dipersilakan. Tadi kan kisi-kisinya sudah ada. Yang penting jangan yang multi-use dan sebagainya. Betul. Mungkin itu. Kemudian Pak
yakni rapat ini ada notulen. Tadi sudah saya ke Mas Teguh ya, dibuat notulen karena ini sekali lagi bahwa masalah pendidikan sorotannya cukup banyak, sehingga harapan kita bisa mulai rapi, kemudian adanya aduan, kemudian kita rapatkan, ada notulen, langkahnya nanti kita buat buku saku, kemudian ada tim Mas Yani, mungkin 1 minggu cukup gitu. 1 minggu bisa Mas Yani? Bisa ya? Ini sekarang karena biasanya orang kalau dipepet malah jadi Pak. Ini pengalaman saya, tapi kalau dibuat setengah tahun malah kelalen, kepala dinasnya ganti lagi. Ini biasanya seperti itu, dan saya kira Bapak Ibu guru juga seperti itu. Kalau diberi keleluasan terlalu lama biasanya kelalen gitu. Ya. Oh ya. Nanti serahkan itu aja Mas Yuli, Mas Teguh. Oke, monggo. Saya akan menyampaikan waktu lah. Monggo jadwalnya biar Pak Bupati sendiri, tapi harapan saya dalam waktu yang segera ini bisa diselesaikan sehingga Bapak Ibu Kepala Sekolah SD dan SMP ketika melaksanakan kegiatan yang berupa sumbangan itu udah ragu-ragu karena dasarnya ini, prosedurnya seperti ini. Ada lagi satu lagi Mas, itu pertanggungjawabannya. Ini kelihatannya pertanggungjawaban kurang diperhatikan. Artinya bahwa setelah terkumpul nanti ada pertanggungjawaban kepada kepada wali murid ya. Nah, itu ya. Ini digunakan untuk ini dan sebagainya. Mungkin gambarannya itu selanjutnya mungkin yang terakhir dari Pak Bupati mungkin ada penekanan untuk jangka waktunya mau berapa hari untuk masih ada interupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhsinun dari Kecamatan Adian selaku sekretaris K3S karena ketuanya sedang ada pentingan. Langsung saja untuk menanggapi berkaitan anak yang masuk dalam DTKS. Ini menurut pengalaman dari SD ke SD karena saya sudah mutasi beberapa kali. Ini ketika ada sumbangan di sekolah-sekolah, maka yang bayar duluan, yang lunas duluan ini justru anak yang DKKS. Ya, karena mereka dapat PIP. Hanya kebetulan mereka nasibnya sangat bagus, sangat baik menerima kartu tersebut. Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat ini justru malah tidak sama. Bahkan sekarang orang-orang yang anak-anak yang tidak terima DKKS itu sudah tersaingi hidupnya di masyarakat. Karena mereka non-sewunya, mohon maaf itu mungkin ada, saya kurang perhatikan, ada bantuan-bantuan, ada beras, ada yang lain-lain, sehingga mereka merasa sejahtera. Maka ketika di sekolah, ketika ada sumbangan, yang bayarnya terakhir ini justru anak-anak yang tidak terdaftar dalam DKKS. Jadi mungkin ini sebagai bahan pertimbangan agar kami anak-anak yang di DKKS ini tetap boleh nyumbang. Insya Allah untuk berkaitan dengan apa yang disampaikan Bupati, ya, dan mohon maaf ini prosentasenya untuk JC kami ini 80%-an Pak. Yang DKKS ini. Jadi yang tidak hanya sekitar 20%. Jadi kalau misalnya anak tersebut tidak dilibatkan, seperti tadi disampaikan oleh Pak Prapto, ini akan ada masalah baru. Ketika anak-anak yang DKKS tidak boleh menyumbang, maka hanya dari 100 hanya anak 20 siswa yang menyumbang. Terima kasih sebagai bahan masukan. Salam, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sinun dari Sekretaris K3S Kecamatan Alian ya. Betul nggih Pak? Alian ya. Ini senada dengan yang disampaikan Pak Prapto tadi. Monggo untuk yang masuk DTKS sebaiknya mungkin komite ya. Tetapi yang prinsip itu jangan sampai ada unsur paksaan gitu nih Pak. Sehingga diyakinkan tidak ada komplain bahwa saya DTKS
pungut gitu ya. Monggo nanti pinter-pinternya dari dari komite. Oke, cukup ya Pak Bu ya. Baik, monggo yang terakhir Pak Bupati dipersilakan Pak. Oke, terima kasih. Nanti para camat bisa mendampingi para kepala sekolah yang di daerahnya supaya program ini bisa berjalan dengan baik. Jadi intinya apabila jadi Bapak Kepala Sekolah ini kan perwakilan masing-masing kecamatan, tolong nanti didistribusi ke teman-teman, dipanggil rapat di masing-masing sekolah. Kepala sekolahnya dipanggil tentang tata cara pelaksanaan sumbangan supaya jelas. Yang paling penting yang perlu dipedomani adalah ketika mohon maaf ada LSM atau yang mengaku wartawan meminta uang dengan menyampaikan berbagai permasalahan, langsung sampaikan ke bupati gitu. Langsung sampaikan ke bupati, tidak boleh panjenengan melaksanakan deal to deal di bawah. Serupiah pun jangan. Ada permasalahan sampaikan ke kami biar kami yang mengatasi. Insyaallah kami ada Pak Sekda, ada asisten, ada staf ahli, ada dinas-dinas yang insyaallah akan berkomunikasi supaya pelaksanaan kita semakin baik. Jadi tidak usah karena nanti saya takut ada permasalahan ini, tidak. Kalau memang ada hal salah yang dilakukan, kita berbicara di dalam. Jadi kita ini kan satu keluarga, jadi ibaratnya baik dan buruk kita bicarakan di lingkungan kita. Jangan sampai keluar. Bahasa kasarnya biarkan sesuatu hal yang pahit pecah di perut. Seperti itu. Jadi panjenengan semuanya sampai kepala sekolah dalam melaksanakan tugas dan aturan. Apabila ada LSM atau apapun yang meminta sesuatu dengan alasan apapun, sampaikan ke kami atau ke dinas sudah boleh, atau ke pengawas. Karena pengawas sekarang ada sistem zonasi, saya harap ini jauh lebih bisa melihat langsung kondisi di sekolah. Kalau saya hadir di tiap sekolah-sekolah satu persatu, saya yakin tidak akan sanggup. Jumlah SMP saja kita ada 59. Itu untuk yang negeri, untuk yang swasta ada 56. Kemudian SD itu ada 200 berapa? 732. 724. 724 itu SD-nya. Jadi kalau bupati menghadiri satu-satu, jadi jenisnya cuma nongkrong sekolahan. Oke, jadi inilah fungsinya pemerintahan. Kita menyelesaikan secara kebijakan, tentunya perlu masukan-masukan dari bawah. Saya rasa itu saja dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih para camat, para kepala sekolah, para bapit di distrik. Terima kasih atas pelaksanaannya. Mohon maaf tidak mengganggu di aktivitas rutinitasnya. Tapi yang paling penting adalah rapat ini tolong didistribusikan ke kawan-kawan. Jadi sekarang ini pelaksanaan komite dalam penggalangan untuk peningkatan pendidikan melalui sumbangan. Apakah boleh Pak Bupati? Boleh. Sekarang ini jangan pulang langsung dirapatkan juga boleh. Okay? Jadi tidak usah nunggu aturan yang lain. Boleh, ini aturan yang di atasnya ada kok. Okay? Cuma kami rapatkan di sini supaya jalannya itu benar. Sama-sama pengen ke Jakarta, tapi kalau panjenengan ke Malang dulu kan ya, saya rasa malah makin salah. Itu saja dari saya. Terima kasih. Nanti kalau masih ada kesulitan dan perlu pertanyaan, nomor handphone saya kemarin sudah saya share ke Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bupati. Saya kira sudah jelas arahan dari Pak Bupati. Mari kita satu bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.